Presiden Joko Widodo memberikan pesan kepada peserta pemilu agar yang menang mengajak yang kalah dan pihak yang kalah tidak mengganggu yang menang. Presiden Joko Widodo memberikan pesan jelang pemilihan umum 2024, saudara. Tidak hanya untuk pemenang, pesan juga ditujukan kepada pihak yang kalah. Untuk yang menang sebaiknya mengajak yang kalah untuk membantu. Sementara kepada pihak yang kalah, Joko Widodo meminta agar tidak mengganggu pihak yang menang, terlebih tidak ada niat untuk membantu. Karena pasti ada yang menang dan pasti ada yang kalah. Dan sebaiknya memang yang menang mengajak yang kalah. Untuk membantu, dan kalaupun tidak membantu sebisa mungkin jangan mengganggu. Lalu apa makna dari pesan Joko Widodo kepada peserta pemilu agar yang menang mengajak yang kalah dan yang kalah tidak mengganggu yang menang? Kita ulas bersama dengan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik, Mas Adi Prayitno. Selamat malam Mas Adi, salam sehat. Salam sehat, selamat malam Mas. Anda membacanya ataupun melihatnya seperti apa pesan dari Joko Widodo ini? Ya saya kira ini adalah pesan politik kebangsaan yang disampaikan Jokowi ya, bahwa politik kita itu sebenarnya secara prinsip adalah politik gotong royong, bahwa ada kalanya berkompetisi, ada kalanya bersaing, tapi setelah pemilu usai maka satu sama yang lain saling berangkulan. Semacam islah politik yang pernah dipraktekkan oleh Jokowi 2019 yang lalu, di mana menjadikan Prabowo Subianto yang menjadi rival 2 kali pilpres menjadi partner, menjadi teman koalisi, dan bahkan menjadi Menteri Pertahanan. Ini kan pesan politik kebangsaan, karena secara prinsip elit-elit politik kita, baik di partai ataupun yang saling berkompetisi, satu sama yang lain ini adalah kenal baik dan bahkan menjadi teman lama. Prabowo Subianto dan Jokowi adalah dua sosok yang saya kira sudah kenal cukup lama, bukan hanya berkompetisi di Pilpres. Oleh karena itu, politik kebangsaan inilah yang sebenarnya diterjemahkan juga pada level grassroots, bahwa maknai politik itu biasa-biasa saja. Jangan maknai politik itu seperti perang agama, perang antar suku, dan seakan-akan berebut surga dan neraka. Politik kita itu adalah politik perkawanan. Hari ini berteman, besok bisa jadi lawan. Hari ini lawan, besok menjadi sahabat. Oke, itu ya, hari ini lawan, kemudian besok setelah Pilpres begitu bisa jadi sahabat. Apakah oke nanti setelah Pilpres akan ada rekonsiliasi, namun Anda membacanya seperti apa jika melihat dinamika perpolitikan sekarang jelang pendaftaran Capres dan juga bacawa presnya ini? Ya saya kira Pak Jokowi itu memberikan pesan politik kepada semua poros-poros politik yang potensial maju di 2024. Jokowi misalnya mengatakan bahwa kekisruhan dan kegaduhan itu justru terjadi di internal partai. Misalnya pada level poros politik di kubu perubahan, ini kan Nasdem misalnya dan Demokrat sampai hari ini masih bersitegang, terutama soal siapa cawapresnya Anies, kapan diumumkan, apakah cepat atau lambat. Sampai saat ini seakan-akan tidak ada titik temu. Begitupun di kubu pendukungnya Prabowo Subianto, ketika ada PAN dan Golkar menjadi bagian dari pendukung 08 Prabowo Subianto, keistimewaan yang dimiliki oleh PKB, terutama posisi cawapres, seakan-akan terganggu dan harus berbagi dengan yang lain. Begitupun misalnya di poros pendukung Ganjar, di situ P3 ketika ada isu sangat mungkin tidak bisa menjadi pendamping Ganjar misalnya, P3 kan memunculkan opsi-opsi lain yang kemungkinan ditafsirkan itu bagian dari langkah ya seakan-akan P3 mungkin akan mengevaluasi dukungan politiknya. Ini pesan politik yang ingin disampaikan kepada Jokowi, bahwa sekeras apapun persaingan politik, konfigurasi politik yang ada, yang seakan-akan ini tidak bisa bertemu, bukan tidak mungkin. Semuanya satu sama yang lain itu saling berkongsi dan saling bertemu. Buktinya Mas, sekalipun PKB itu menjadi pendukungnya Prabowo Subianto saat ini, tapi kan PKB sehari 2 hari ini menunjukkan kedekatannya dengan PDIP. Bahkan Ganjar Pranowo dan Muhaimin Iskandar saling bertemu. Bahkan ngasih kode soal kemungkinan ajakan koalisi kan, ada lovebird yang kemudian diberikan oleh Ganjar kepada Muhaimin Iskandar. Jadi Anda melihat itu sebagai sebuah tone yang positif ya, bukan sesuatu yang bisa dikatakan sebagai saling lobby, masih saling kompromi sehingga akhirnya terjadi saling sindir begitu antara kubunya Prabowo dan juga kubunya Ganjar Pranowo. Ya karena memang secara prinsip per hari ini atau 2-3 hari ini memang sangat kelihatan antara politisi PDIP dan Gerindra kan saling berbalas pantun. Terutama soal food estate kan.
terutama Betul. soal tuding menuding satu sama yang lainnya. Ini yang sebenarnya ingin dijelaskan oleh Pak Jokowi, bahwa yang ribut-ribut, yang mulai kelihatan hangat-hangat kuku itu adalah antar teman, antar teman-teman koalisi yang ada di internalnya Jokowi, Mas. Mhm. Pesan politiknya adalah memang pemilu itu seringkali membuat tensi politik naik. Pilpres itu seringkali membuat di mana kompetisi itu memanas dan bahkan akan mencerabut rasa persahabatan. Tapi setelah pemilu ada kecenderungan di Indonesia, baik 2004, 2009, 2014 dan 2029 kemarin, biasanya pihak-pihak yang saling bersih tegang, saling bersaing satu sama yang lain menjadi satu kongsi politik. Nah, Di itu yang zaman diharapkan Jokowi, ya, ke depannya akan jadi satu kongsi politik. Nah, hangat-hangat ya, kuku seperti yang disampaikan oleh Joko Widodo. Anda melihatnya ke depannya nih, hangat-hangat kuku ini akan bisa diredam menjadi politik yang adem ayem oleh Joko Widodo begitu, atau semakin memanas nih ke depannya? Karena kalau kita lihat juga hasil survei ataupun melihat sosok dari baca pres baik Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto nih, persaingannya ini nampaknya ketat banget nih Mas Adi. ya saya kira ke depan tidak mungkin hangat-hangat kuku, tapi akan semakin keras dan semakin akan memanas. Saya hakul yakin dalam konteks itu karena pada prinsipnya politik dan pemilu itu penuh persaingan, penuh kompetisi, saling mengalahkan dan saling menegasi. Cuman sekeras apapun persaingan politik, kalau kita mengacu pada pesan politiknya Jokowi, jangan sampai menimbulkan huru-hara, jangan sampai menimbulkan perpecahan dan permusuhan. Karena sangat sayang, karena potensi untuk bersatu pasca Pilpres itu jangan digadaikan hanya sekedar untuk berkompetisi dan saling Mhm. mengalahkan, Mas. Nah, pada tataran elit, Jokowi sudah menyebutkan bahwa mereka ini antara elit satu sama yang lain saling berkomunikasi, saling ngopi, saling ngobrol, dan saling berinteraksi satu sama yang lain. Ini pesan politik ke bawah adalah bahwa masyarakat di bawah grassroots. Mhm. Jadi, sekalipun mereka itu beda pilihan politik, jangan pernah menjadikan politik itu urusan surga dan neraka. Jangan pernah jadikan politik itu seakan-akan perang antar agama dan antar suku yang itu mempertaruhkan segala-galanya. Cukup sudah Baik. Pilpres 2019 mengajarkan banyak hal kepada kita, banyak orang cerai, kemudian keluarga besar Mhm. itu tercerai-berai gitu. Kemudian ada kuburan yang kemudian dibongkar hanya karena perbedaan politik yang menurut saya itu sangat tidak elok dan tidak nyaman buat pembangunan demokrasi kita ke depan. Baik, kita harapkan ya pesan damai dari Presiden Joko Widodo terkait dengan politik ataupun pemilu 2024 ini benar-benar bisa terrealisasi ya. Tidak hanya di grassroots tapi elit politiknya nih juga bisa memainkan peran politiknya baik-baik begitu. Terima kasih pengamat Setuju, politik Mas, dari setuju. Direktur Eksekutif Parameter Politik Mas Adi Prayitno telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Mas Adi. Selamat sehat.